Gempa bumi dengan magnitudo 6,8 mengguncang Maroko pada Jumat malam waktu setempat. Rekaman CCTV menunjukkan kepanikan warga. Mereka berlarian dan berkumpul di jalan untuk menyelamatkan diri. Seperti diketahui, pusat gempa berada di pegunungan Haik Atlas di Afrika Barat 72 km dari kota wisata Marrakesh. Berdasarkan survei geologi Amerika Serikat, inilah gempa paling mematikan di kota Marrakesh, Maroko dalam kurun lebih dari 120 tahun. Di lini masa, ungkapan bela sungkawa dan dukungan untuk Maroko datang dari berbagai pejabat negara. Bangunan bersejarah, rumah warga, dan desa-desa di sekitar rusak parah akibat gempa ini. Tim penyelamat di desa Amismis menggali puing-puing untuk mengevakuasi korban yang terkena dampak peristiwa itu. Beberapa korban yang terluka juga langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Selain itu, antisipasi pertolongan juga dilakukan oleh warga yang dengan sukarela menyumbangkan darahnya. Sabtu siang, penduduk di desa Dowarta Gadir Tetidili yang dibantu petugas keamanan setempat mulai menguburkan jenazah korban gempa dengan peralatan seadanya. Isak tangis pun mengiringi pemakaman di desa tersebut. Pendataan jumlah korban masih terus berlangsung, namun jumlah korban yang meninggal diperkirakan mencapai ribuan orang. Gempa bumi tidak hanya dapat menyebabkan kerusakan bangunan, namun juga dapat menyebabkan banyak manusia yang mengalami luka-luka hingga meninggal dunia. Peristiwa terjadinya gempa bumi merupakan kejadian yang tidak dapat diketahui secara pasti di mana dan kapan terjadinya. Gempa bumi merupakan getaran asli yang bersumber dari dalam bumi yang kemudian merambat ke permukaan bumi akibat dari rekahan bumi yang pecah serta bergesernya dengan keras. Sedangkan menurut BMKG, gempa bumi merupakan peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Gempa bumi dapat disebabkan oleh adanya letusan gunung berapi, adanya pergeseran lapisan kulit bumi, serta adanya tanah longsor. Gempa yang disebabkan oleh adanya letusan gunung berapi disebut sebagai gempa vulkanik. Gempa ini dapat terjadi sebelum, selama, ataupun sesudah erupsi dari gunung berapi. Getaran yang timbul dari gempa vulkanik disebabkan karena adanya gesekan magma dengan dinding batuan yang mengalami kenaikan ke permukaan. Kemudian gempa yang disebabkan oleh adanya pergeseran lapisan kulit bumi disebut sebagai gempa tektonik. Sedangkan gempa yang disebabkan oleh adanya tanah longsor disebut sebagai gempa runtuhan. Nah, untuk gempa yang terjadi di Maroko pada 8 September 2023 dengan kekuatan magnitudo 6,8 seperti yang terlihat di video merupakan gempa tektonik. Gempa di Maroko tersebut disebabkan oleh adanya aktivitas sesar yang aktif di zona pegunungan Atlas Maroko. Maroko sendiri memiliki aktivitas tektonik yang dominan, yakni konvergensi antara lempeng Eurasia dan Nubia. Lempeng Eurasia ini mendorong lempeng Nubia untuk menciptakan terbentuknya pegunungan Atlas. Dampak kesehatan akibat gempa bumi yang terjadi di Maroko adalah terdapat banyak orang yang mengalami luka ringan maupun luka berat, dan banyak pula korban gempa bumi yang sampai meninggal dunia. Selain itu, dampak kesehatan lainnya yang dapat terjadi akibat gempa bumi yaitu 1. Fasilitas air bersih dan sanitasi lingkungannya kurang baik. Hal ini dapat memicu perkembangbiakan penyakit menular. 2. Munculnya berbagai penyakit pasca gempa bumi, seperti diare dan ispa. Dan yang ketiga, adanya gangguan kejiwaan atau gangguan psikologis pada korban bencana gempa bumi. Gempa bumi berdampak kepada sosial ekonomi masyarakat. Dampaknya mencakup rusaknya infrastruktur seperti jalan, jembatan, pasar, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana telekomunikasi, sarana perhubungan seperti pelabuhan ataupun bandara, sarana perbankan, ataupun berbagai infrastruktur lainnya yang menyebabkan masyarakat tidak dapat menjalankan aktivitas sosial dan ekonominya seperti biasanya. Selain itu, gempa bumi juga berdampak pada psikologis masyarakat, yaitu rasa takut untuk melakukan aktivitasnya. Nah, hal tersebut mengakibatkan turunnya produktivitas masyarakat, dan apabila terus-menerus terjadi, maka perekonomian masyarakat akan menurun. Selain itu, ada juga kelangkaan berbagai kebutuhan pokok ataupun kebutuhan lainnya, dan hal tersebut menyebabkan kenaikan harga. Nah, kenaikan harga tersebut sangat memberatkan bagi masyarakat yang bahkan
kondisi ekonominya sedang tidak memiliki penghasilan. Besar. Oleh karena itu, sebaiknya kita meningkatkan kesiapsiagaan dengan cara mempersiapkan diri saat sebelum gempa bumi, saat gempa bumi, dan setelah gempa bumi agar dapat meminimalisir dampak dari terjadinya bencana gempa bumi tersebut. Kenali situasi rumah, sekolah, kantor. Apakah berada di tempat yang sering merasakan gempa bumi? Apakah berada di pesisir pantai? Atau berada dekat dengan dataran tinggi seperti bukit? Bangun rumah yang kuat dengan mengacu pada peraturan bangunan tahan gempa. Pastikan struktur di mana tempat Anda berada tahan terhadap gempa. Jangan membangun bangunan di atas, pada, atau di bawah tebing, atau di atas tanah timbunan yang tingkat kepadatannya tidak sesuai dengan daya dukung tanah terhadap bangunan di atasnya. Periksa stabilitas perlengkapan gantung. Tempatkan benda besar atau berat di rak bawah atau lantai. Atur perabotan, seperti kabinet, cermin, dan lain-lain, untuk menempel ke dinding agar tidak roboh saat terjadi gempa. Periksa dan perbaiki jika terdapat atap atau dinding yang rusak atau retak. Pastikan gas dan instalasi listrik aman. Catat nomor telepon keluarga dan nomor telepon lain saat keadaan darurat, seperti rumah sakit, polisi, pemadam kebakaran, dan lain-lain. Ketahui teknik dasar pertolongan pertama. Ketahui cara menggunakan alat pemadam kebakaran sederhana. Siapkan tas siaga bencana dan letakkan di tempat yang aman dan mudah dijangkau. Jika kita sedang berada di dalam gedung atau bangunan, kenali tempat yang aman jika terjadi gempa bumi, seperti kolong meja, pilar, atau kolom bangunan. Perhatikan rambu-rambu keselamatan gedung, seperti jalur evakuasi, titik kumpul, dan letak tangga darurat saat memasuki gedung. Pastikan jalur evakuasi keluar rumah atau gedung dalam keadaan kosong, tidak ada yang menghambat, seperti meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Pastikan tempat evakuasi atau titik kumpul berada di tempat terbuka dan jauh dari bangunan tinggi, tiang listrik atau telepon, atau papan reklame, serta mudah diakses oleh pertolongan kedaruratan. Selaraskan rencana kedaruratan keluarga dengan tetangga lingkungan RT, RW, dan kelurahan. Sepakati sarana dan bunyinya sebagai tanda terjadi gempa bumi di lingkungan tempat tinggal kita, sebagai contoh, kentongan. Sepakati jalur evakuasi dan lengkapi dengan rambu-rambu evakuasi. Sepakati titik kumpul yang aman. Adakan pelatihan dan simulasi perlindungan diri, serta evakuasi menghadapi gempa bumi yang diikuti oleh seluruh anggota keluarga dan lingkungan tempat tinggal kita. Kemudian, jika saat terjadi gempa, apa saja yang harus kita lakukan? Jika kita sedang berada di dalam bangunan atau gedung, usahakan untuk tidak panik dan segera lindungi kepala dengan benda-benda yang ada, seperti helm, buku tebal, atau dengan kedua tangan. Segera berlindung dengan merunduk, lindungi kepala, dan berpegangan pada furniture yang kuat. Jauhi jendela, pintu, dan benda-benda yang terbuat dari kaca. Matikan semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran. Jika kita sedang berada di luar bangunan atau gedung, jangan panik. Segera lindungi kepala dengan benda yang ada, seperti helm, atau dengan kedua tangan. Berlindung dengan merunduk dan lindungi kepala. Hindari bangunan, tiang listrik, tiang telepon, tiang papan reklame, jalan layang, dan jembatan. Perhatikan tempat kita berpijak dan hindari rekahan tanah. Jika sedang di pegunungan, hindari daerah yang mungkin longsor. Jika sedang berkendara, segera menepi dan berhenti. Jika menggunakan mobil, tariklah rem tangan dan tetap di tempat sampai gempa bumi reda. Nah, apabila gempa bumi telah mereda, sebaiknya Anda melakukan hal-hal berikut ini. Jika kita sedang berada di dalam bangunan atau gedung, usahakan tetap tenang, tapi selalu waspada. Jika goncangan sudah mereda, tetap lindungi kepala. Segera keluar dari gedung. Jauhi bangunan yang sudah rusak karena sewaktu-waktu bisa runtuh akibat gempa bumi susulan. Jauhi lokasi yang berbau gas atau cairan berbahaya, seperti bensin dan lain-lain. Jika di titik kumpul terjadi gempa bumi susulan, merunduk dan lindungi kepala. Lakukan bantuan pertolongan pertama jika ada yang terluka ringan. Segera telepon atau minta tolong kepada pihak yang berwenang bila ada yang terluka parah. Dan jangan lupa, selalu simak informasi gempa bumi dari BMKG melalui radio, atau TV, atau aplikasi BMKG, atau pengumuman yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, sebaiknya kita meningkatkan kesiapsiagaan dengan cara mempersiapkan diri saat sebelum gempa bumi, saat gempa bumi, dan setelah gempa bumi agar dapat meminimalisir dampak dari terjadinya bencana gempa bumi tersebut. Kenali situasi rumah, sekolah, kantor. Apakah berada di tempat yang sering merasakan gempa bumi? Apakah berada di pesisir pantai? Atau berada dekat dengan dataran tinggi seperti bukit?
Bangun rumah yang kuat dengan mengacu pada peraturan bangunan tahan gempa. Pastikan struktur di mana tempat Anda berada tahan terhadap gempa. Jangan membangun bangunan di atas, pada, atau di bawah tebing, atau di atas tanah timbunan yang tingkat kepadatannya tidak sesuai dengan daya dukung tanah terhadap bangunan di atasnya. Periksa stabilitas perlengkapan gantung. Tempatkan benda besar atau berat di rak bawah atau lantai. Atur perabotan, seperti kabinet, cermin, dan lain-lain, untuk menempel ke dinding agar tidak roboh saat terjadi gempa. Periksa dan perbaiki jika terdapat atap atau dinding yang rusak atau retak. Pastikan gas dan instalasi listrik aman. Catat nomor telepon keluarga dan nomor telepon lain saat keadaan darurat, seperti rumah sakit, polisi, pemadam kebakaran, dan lain-lain. Ketahui teknik dasar pertolongan pertama. Ketahui cara menggunakan alat pemadam kebakaran sederhana. Siapkan tas siaga bencana dan letakkan di tempat yang aman dan mudah dijangkau. Jika kita sedang berada di dalam gedung atau bangunan, kenali tempat yang aman jika terjadi gempa bumi, seperti kolong meja, pilar, atau kolom bangunan. Perhatikan rambu-rambu keselamatan gedung, seperti jalur evakuasi, titik kumpul, dan letak tangga darurat saat memasuki gedung. Pastikan jalur evakuasi keluar rumah atau gedung dalam keadaan kosong, tidak ada yang menghambat, seperti meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Pastikan tempat evakuasi atau titik kumpul berada di tempat terbuka dan jauh dari bangunan tinggi, tiang listrik atau telepon, atau papan reklame, serta mudah diakses oleh pertolongan kedaruratan. Selaraskan rencana kedaruratan keluarga dengan tetangga lingkungan RT, RW, dan kelurahan. Sepakati sarana dan bunyinya sebagai tanda terjadi gempa bumi di lingkungan tempat tinggal kita, sebagai contoh kentongan. Sepakati jalur evakuasi dan lengkapi dengan rambu-rambu evakuasi. Sepakati titik kumpul yang aman. Adakan pelatihan dan simulasi perlindungan diri, serta evakuasi menghadapi gempa bumi yang diikuti oleh seluruh anggota keluarga dan lingkungan tempat tinggal kita. Kemudian, jika saat terjadi gempa, apa saja yang harus kita lakukan? Jika kita sedang berada di dalam bangunan atau gedung, usahakan untuk tidak panik dan segera lindungi kepala dengan benda-benda yang ada, seperti helm, buku tebal, atau dengan kedua tangan. Segera berlindung dengan merunduk, lindungi kepala, dan berpegangan pada furniture yang kuat. Jauhi jendela, pintu, dan benda-benda yang terbuat dari kaca. Matikan semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran. Jika kita sedang berada di luar bangunan atau gedung, jangan panik. Segera lindungi kepala dengan benda yang ada, seperti helm, atau dengan kedua tangan. Berlindung dengan merunduk dan lindungi kepala. Hindari bangunan, tiang listrik, tiang telepon, tiang papan reklame, jalan layang, dan jembatan. Perhatikan tempat kita berpijak dan hindari rekahan tanah. Jika sedang di pegunungan, hindari daerah yang mungkin longsor. Jika sedang berkendara, segera menepi dan berhenti. Jika menggunakan mobil, tariklah rem tangan dan tetap di tempat sampai gempa bumi reda. Nah, apabila gempa bumi telah mereda, sebaiknya Anda melakukan hal-hal berikut ini. Jika kita sedang berada di dalam bangunan atau gedung, usahakan tetap tenang, tapi selalu waspada. Jika goncangan sudah mereda, tetap lindungi kepala. Segera keluar dari gedung. Jauhi bangunan yang sudah rusak karena sewaktu-waktu bisa runtuh akibat gempa bumi susulan. Jauhi lokasi yang berbau gas atau cairan berbahaya, seperti bensin dan lain-lain. Jika di titik kumpul terjadi gempa bumi susulan, merunduk dan lindungi kepala. Lakukan bantuan pertolongan pertama jika ada yang terluka ringan. Segera telepon atau minta tolong kepada pihak yang berwenang bila ada yang terluka parah. Dan jangan lupa, selalu simak informasi gempa bumi dari BMKG melalui radio, atau TV, atau aplikasi BMKG, atau pengumuman yang ada di sekitar kita. Gempa bumi merupakan peristiwa yang tidak dapat diketahui secara pasti kapan dan di mana terjadinya. Maka perlu adanya upaya mitigasi bencana untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari gempa bumi tersebut. Sekian dari kami, terima kasih.